Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari surah An-Nahl. Kita ulas sedikit dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'al 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfara. Amma yatasa'al, tentang apa mereka bertanya-tanya. Maksudnya orang-orang musyrik Arab. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang sangat besar. Dan kemarin kita sudah jelaskan 4 penafsiran para ulama. Maksud berita besar di sini, pertama bicara tentang tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua bicara tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga bicara tentang kenabian. Dan yang terakhir bicara tentang hari kebangkitan. Ini yang dibicarakan oleh orang-orang Quraisy, di mana 4 perkara ini menjadi keraguan orang-orang Quraisy. Pertama soal tauhid, kemudian Al-Quran, kenabian dan hari kebangkitan, sehingga amma yatasa'al. Itulah yang mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka kemudian berselisih tentang perkara-perkara ini. Tetapi jumhur mufassirin mengatakan bahwa pendapat yang lebih dekat, bahwa yang dimaksud naba'il azim dalam surah An-Naba ini, yang sering ditanyakan orang-orang musyrik, itu artinya tentang hari kebangkitan. Mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Makanya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat inna yawmal fasli kana miqata. Yang dimaksud naba'il azim itu inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl, pembalasan itu, kana miqata, itu ada waktu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali jangan seperti itu. Kelak mereka akan mengetahuinya,
dan kelak mereka juga akan mengetahuinya. Artinya setelah kematian mereka akan tahu bahwa di sana ada hari kebangkitan dan balasan. Kalau kita melihat Al-Quran sedikit tentang beberapa kisah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Itu terjadi di bumi. Maksudnya sebelum kiamat dihancurkan. Kalau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lakukan di bumi, maka lebih bisa lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan di akhirat. Saya contohkan beberapa kisah dalam Al-Quran. Pertama, kisah Nabi Uzair yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga kelak dalam surah Al-Baqarah. Kisah Nabi Uzair ini, ada yang mengatakan bahwa Uzair ini adalah seorang nabi yang diagung-agungkan orang Yahudi. Jadi kalau orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa, tetapi kalau orang Yahudi yang diagungkan itu Uzair. Makanya Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Isa itulah yang putra Allah. Kenapa kemudian Uzair dikatakan ibnullah oleh orang-orang Yahudi? Begini kisahnya. Jadi ada seorang raja zalim namanya Bukhtul Nasr. Satu di antara 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Salah satunya itu namanya Bukhtul Nasr. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada raja yang zalim lagi. Jadi raja zalim dikirim ke raja zalim. Raja zalim ini penguasa Palestina, adalah orang yang menyuruh untuk memenggal kepala Nabi Yahya untuk dijadikan mahar bagi perempuan pelacur. Kemudian setelah itu mereka atau raja zalim ini memerintahkan untuk membunuh Nabi Zakaria ayahnya Yahya. Kemudian setelah itu dan berhasil dibunuhnya Zakaria. Akhirnya kemudian merembet kepada membunuh, rencana pembunuhan Isa di Maryam. Tapi Isa perlu diangkat dan tidak jadi dibunuh. Lah karena kezaliman inilah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim raja yang lebih zalim lagi untuk menghancurkan raja zalim. Kemudian akhirnya Bukhtul Nasr ini menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya, rata dengan hati, dan membantai orang-orang Yahudi, sehingga kemudian wanita dan anak-anak ini diperbudak dan dikirim ke Irak, dan sebagian yang selamat lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Lah kota yang indah Palestina ini hancur sampai ke bangunan-bangunannya hancur. Ketika kemudian Bukhtul Nasr meninggalkan Palestina dan kembali ke Babylon, Irak, ada seorang nabi namanya Uzair. Uzair ini sedang jalan-jalan ke Palestina. Sampai di Palestina kaget karena Palestina sudah hancur sehancur-hancur. Sehingga Uzair termenung dan mengatakan, "Kaifa yuhyillah hadhihi ba'da mautiha?" Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan kembali kota yang hancur itu? Uzair bukan ragu-ragu dengan Allah, tidak. Mungkin kalau saya analogikan, umpamanya negeri Suriah yang kemudian hancur gitu ya, tentu kita akan mengatakan macam mana Suriah akan kembali sebagaimana semula. Tentu kan butuh waktu lama.
Karena kota yang hancur untuk membangunkan bukan perkara mudah. Lah Uzair itu seperti itu. Macam mana ini kota yang mati bisa tumbuh kembali? Akhirnya kemudian Uzair ini karena kelelahan masuk ke dalam celah-celah bebatuan, kemudian tidur. Kuat tetapi tidak terlalu dalam. Disitulah Uzair tidur. Rupanya Allah tidurkan satu abad, 100 tahun. Ditidurkan 100 tahun baru dibangunkan oleh Allah. Lah ketika Uzair itu sebelum tidur dia akan membawa seekor keledai dan beberapa makanan dan minuman. Setelah kemudian Uzair ini ditidurkan 100 tahun, kemudian dibangunkan, dia lihat minuman dan makanannya tidak berubah, padahal sudah 100 tahun. Yang herannya adalah keledainya sudah tinggal tulang belulang, mati, tinggal tulang belulang. Akhirnya kemudian Uzair ketika dibangunkan, dikatakan oleh malaikat bahwa dia sudah ditidurkan Allah selama 1 abad. Uzair tidak percaya. Kemudian diperlihatkan tulang belulang keledai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan di hadapan Uzair bahwa dia sanggup menidurkan Uzair 1 abad. Itu mudah. Tapi yang lebih hebat lagi, tiba-tiba tulang belulang keledai itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala rangkai kembali, tulang itu menyatu kembali. Kemudian tak dari mana daging-dagingnya kemudian tiba-tiba datang dan nempel di tulang-tulang itu, kemudian jadilah keledai lagi. Kemudian ditiupkan ruh ke dalam keledai itu di hadapan Nabi Uzair. Tiba-tiba keledai itu berteriak seolah-olah kiamat telah datang. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini peristiwa di hadapan Nabi Uzair. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan keledai yang sudah tinggal tulang belulangnya. Tiba-tiba dihidupkan lagi. Dan Allah Maha mampu. Akhirnya kemudian Uzair pun membawa keledai ini. Rupanya kota Palestina yang hancur setelah dia tidur 1 abad itu sudah ramai lagi. Bangunannya sudah penuh, manusianya sudah penuh. Uzair heran gitu. Masa tidur sebentar, tadinya kota hancur kemudian terbangun, kok sekarang sudah ramai lagi. Akhirnya kemudian Uzair pulang. Ketika pulang itu dia aneh gitu karena tidak ada yang mengenali dia. Ya wajar sudah 100 tahun ya. Sementara Uzair itu 100 tahun tidak dikira, tetap saja masih muda. Ketika sampai di rumahnya kok ada nenek tua yang sudah buta. Kemudian ketika Uzair bertanya kepada nenek itu, apakah ini rumah Uzair? Ya, tetapi Uzair sudah mati 100 tahun yang silam. Uzair sudah tidak ada. Kata Uzair, saya Uzair. Gak yakin nenek dan mengatakan bahwa Uzair itu memiliki karamah, mukjizat, bisa menyembuhkan orang buta. Akhirnya kemudian nenek ini diusap, tiba-tiba melihat dan dia sangat kenal siapa Uzair karena dia adalah budaknya Uzair. Dulu lebih muda, sekarang dia pula yang tua. Sejak itu kemudian tersebar di kalangan orang-orang Yahudi. Lah ketika penghancuran Palestina itu, aurat kan hina, papannya itu berkecai hina, sehingga orang-orang Yahudi kehilangan kitabnya. Akhirnya meminta Uzair untuk menalkinkan Taurat dari hafalan. Dan Allah ilhamkan kepada Uzair mampu menghafal Taurat. Sejak itulah Uzair diagungkan orang Yahudi karena dia sanggup menghafal Taurat. Padahal Nabi Musa sendiri tidak hafal Taurat. Dia memegang papan. Tapi Uzair sanggup dia mengajarkan orang-orang Yahudi dengan Taurat yang ada di kepalanya. Makanya sejak itulah Uzair dikatakan
anak Tuhan. Maka disebut wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Yang ingin saya katakan syahidnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan keledai yang sudah mati. Jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah. Kemudian kisah yang kedua dalam Al-Quran yang mungkin hampir mirip adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim kemudian termenung, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah peristiwa yang lebih menenangkan hati Ibrahim. Bukan berarti beliau tidak beriman kepada Allah, tidak. Dia ingin melihat sebuah kuasa Allah supaya lebih tenang lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih 40 dengan cara dipotong-potong. Maka Ibrahim melakukannya. Diambil 4 burung, kemudian dipotong-potong kakinya, dipotong sayapnya, dipotong badannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, letakkan belahan-belahan potongan-potongan burung itu di 4 gunung. Akhirnya kemudian sayapnya diletakkan di gunung ini, kakinya di sebelah sana. Kemudian setelah diletakkan di 4 gunung ini, Allah katakan kepada Ibrahim, "Tsummad'uhun," panggil mereka. "Ya'tinaka sa'ya." Pasti mereka akan datang dan akan kembali menyatu. Akhirnya betul-betul Ibrahim hanya memegang satu bagian kecil dari 4 burung tubuh yang sudah dipotong-potong ini. Tiba-tiba berdatangan tuh dari 4 gunung itu menyatu kembali. Kemudian jadi burung lagi, ditiupkan roh, dan oleh Ibrahim diterbangkan lagi. Kuasa Allah ya, sebutkan dalam Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan burung mati kan, yang sudah dipotong-potong itu. Tiba-tiba terangkai kemudian hidup lagi. Ini menunjukkan kalau di dunia saja Allah sanggup untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati, bahkan sudah terpotong-potong lagi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih sanggup lagi Allah menghidupkan manusia setelah kematian. Ini cerita binatang. Baik, kita cerita di zaman Bani Israel. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika marah dengan Samiri gara-gara memurtadkan Bani Israel karena membuat patung anak sapi. Kemudian sebagian besar Bani Israel menyembah patung anak sapi, padahal Nabi Musa sudah menjanjikan meninggalkan Bani Israel itu cuma 40 malam saja untuk mengambil Taurat. Sudah dapat Taurat, pulang ke Bani Israel, tiba-tiba kemudian murtad orang-orang itu menyembah patung anak sapi. Siapa yang memurtadkan? Orang munafik, namanya Samir. Akhirnya kemudian Musa pun menghukum orang-orang yang menyembah patung anak sapi untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Itu cara tobatnya, dan mengusir Samir. Akhirnya Nabi Musa kemudian mengajak orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, dan mengatakan 70 orang pilihan Nabi Musa untuk diperdengarkan bagaimana dia berdialog dengan Allah, bahwa dia betul-betul berhubungan dengan Allah. Diajaklah orang-orang pilihan ini menuju Bukit Tursina. Kemudian sesampainya di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian 70 orang pilihan ini tidak mau hanya mendengar suara Allah. Dia ingin melihat langsung wajah Allah. Allah itu seperti apa? Tampakkan. Apa kata-kata mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kau perlihatkan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu nampak, kami bisa melihatnya, kami akan beriman. Tapi kalau hanya cerita saja, kami tidak akan beriman. Diancam pula untuk kufur, karena mereka sudah berani
mengatakan seperti itu kepada nabinya dan lancang kepada Allah. Apa yang terjadi? Fa'akhadathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tiba-tiba datang halilintar, kemudian membunuh mereka semua. Mati semua, ada 70 orang. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim halilintar mengadab mereka sehingga mati semuanya. Tiba-tiba Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah agar dihidupkan kembali orang-orang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Musa, dihidupkan lagi. Padahal sudah mati, dihidupkan lagi kan? Ini menunjukkan bahwa manusia yang sudah mati Allah sanggup menghidupkan kembali karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang mematikan kita, Dia yang menghidupkan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu apa yang harus diingkari dari hari kebangkitan itu? Ini satu kisah. Kisah yang kedua tentang manusia, masih kisah zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu pernah terjadi wabah, namanya wabah taun. Ya mungkin sekarang macam corona ya, COVID-19. Dulu namanya taun. Wabah taun di zaman Bani Israel ini sebuah adab, sehingga kemudian datanglah taun ke sebuah negeri Bani Israel, kemudian membunuh ribuan jiwa dengan wabah. Akhirnya yang selamat, mereka tidak mau tertular, keluar dari negeri yang terkena wabah itu, kemudian menuju lembah. Padahal dalam Islam tidak boleh kan? Kalau dalam sebuah negeri terdapat sebuah wabah, maka yang di dalam jangan keluar, dan yang di luar jangan ke dalam, supaya jangan menyebarkan wabah. Nah ini Bani Israel ini malah meninggalkan yang selamat-selamat karena ketakutan terkena wabah. Mereka pun menyelamatkan diri kemana? Ke lembah. Rupanya sampai di lembah, malaikat maut sudah menunggu mereka. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang menyelamatkan diri ke lembah. Mati semua. Yang di atas kena wabah, mati. Yang ke bawah kena malaikat maut, mati juga. Artinya tidak mati dengan taun, mati dengan malaikat maut. Dari sini ada kaidah apa? Bahwa al-hadaru la yamna'u al-qadar. Menghindar dari kematian tidak bisa mencegah takdir kematian. Ingat ya, menghindar dari kematian itu belum berarti kemudian tercegah dari takdir kematian. Tidak mati karena corona, mati karena ketabrak, gitu maksudnya. Makanya Imam Ahmad pernah dinasihati Arab Badui itu ketika dia hendak dihadapkan kepada Khalifah Ma'mun mau dibunuh. Yang menguatkan hati Imam Ahmad kata Arab Badui itu, ya Ahmad, isbir, sabar. Kalau engkau selamat dari Khalifah Ma'mun, ishta sa'idan, kau akan hidup bahagia. Wa in mitta syahidan. Tapi kalau mati, kau mati syahid. Tetapi kalau engkau tidak mati syahid, engkau pun akan mati dengan yang lain. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada cerita Taun, bahwa Bani Israel kemudian mati semuanya di lembah karena malaikat maut. Lah ketika itu datang Nabi, salah satu Nabi Bani Israel namanya Hazkiyah. Kalau tadi Uzair namanya Hazkiyah. Nabi itu banyak ya. Yang kita kenal itu cuma 25 Nabi dan Rasul saja. Itu pun tidak hafal. Ya, yang hafal ya Nabi Muhammad saja. Bisa. Mending anak TK. Jadi Nabi Hazkiyah lewat, kok banyak mati, banyak jenazah itu. Akhirnya kemudian Nabi Hazkiyah berdoa kepada Allah supaya menghidupkan mereka semua. Karena kaum ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menentang nabinya sebenarnya. Akhirnya kemudian Allah kabulkan keinginan Hazkiyah, dihidupkan semua
yang mati kena malaikat maut di lembah itu. Makanya Allah firmankan juga ini, alam tara ilal ladina ulufun wa hum hadarul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah kedua di mana orang-orang yang sudah mati Allah hidupkan. Kemudian juga kisah yang lain umpamanya kisah bagaimana mukjizatnya Nabi Isa di Maryam. Nabi Isa itu kan salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Tentu bukan dia yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Jadi ada satu kisah Israiliyat yang disebutkan oleh ulama tafsir. Suatu ketika Isa ini lewat di sebuah kuburan. Ada seorang ibu yang menangisi anak putrinya yang mati. Dan ibu itu bernazar tidak akan meninggalkan kuburan sampai dia ikut mati juga bersama anaknya. Nabi Isa lewat di situ. Isa menasihati untuk bertakwa dan sabar dan pulang. Tapi itu tidak, ibu itu tadi nggak mau pulang karena sayangnya dengan anak putrinya. Tidak mau meninggalkan kuburan sampai mati di kuburan. Kemudian Isa mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku hidupkan putri? Maukah kau pulang? Akhirnya kemudian ibu ini mengatakan ya. Maka Isa kemudian berwudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba kuburannya ini bergegar gempa, kemudian terbelah. Kemudian anaknya muncul dari kuburan. Tapi anaknya ini kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa aku hidupkan kembali padahal aku sudah senang di kuburan? Kemudian Isa mengatakan, itu permintaan ibu. Maka dia malah menyalahkan ibunda. Ketika tahu bahwa anaknya sudah merasakan nikmat kubur, maka ibunya meminta kepada Isa agar anaknya mati lagi. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan orang mati. Tapi di kuasa Allah. Jangan pula seperti dukun di Cirebon yang viral bisa menghidupkan orang mati. Itu tahu di YouTube. Itu lagi viral dukun di Cirebon. Dengan menggunakan 4 energi kekuatan bisa menghidupkan orang mati. Kekuatan kejawen, kekuatan dewa, kekuatan jin, kekuatan malaikat. Mungkin bisa menggabungkan 4 energi kekuatan, katanya di dukun Cirebon ini bisa menghidupkan orang mati. Tipu jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Seolah Allah mengatakan, baik kalian tidak percaya apa-apa, bahwa akan ada hari kebangkitan setelah kematian. Itu tidak masalah kalian tidak percaya, tapi kelak kalian akan tahu. Kemudian kelak juga kalian akan tahu bahwa kalian akan dibangkitkan. Allah maha mampu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia ini memiliki 4 marhalah dalam kehidupan. Pertama, marhalah janin yang terlepas dari perut ibunda. Kemudian yang kedua, marhalah bumi, di mana manusia akan terlepas dari kehidupan dunia dan masuk ke alam barzakh. Kemudian juga marhalah alam kubur, di mana manusia yang di alam barzakh itu akan terlepas dan masuk kepada alam mahsyar atau alam yaumul akhir. Inilah 4 perkara yang kemudian diingkari orang-orang musyrik Allah. Mereka enggak yakin dengan. Jadi mereka itu mengatakan bahwa kita hidup di bumi itu yang mati karena waktu saja. Nunggu waktu. Bukan karena ada pertanggungjawaban setelah kematian. Makanya kata ahli tafsir, bagaimana mungkin kemudian ada orang yang berani mengingkari ada kebangkitan setelah kematian? Kalau itu yang terjadi, lalu bagaimana cara membedakan orang jahat dengan orang baik? Kalau
tidak ada balasan setelah kematian, enak kali orang jahat itu berbuat jahat sampai dia mati, selesaikan kejahatannya. Kemudian orang baik gitu ya, habis dia capek, dia sumbangkan hartanya, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia macam-macam ibadah, tahu-tahu mati begitu saja, nggak ada balasannya. Makanya dengan adanya kehidupan setelah kematian itu untuk membedakan balasan kepada orang jahat dan juga balasan kepada orang baik, sehingga orang jahat akan berhenti dari kejahatannya dan orang baik makin baik lagi karena ada balasan. Harusnya kan seperti itu cara berpikir, logikanya kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan sampai di sini sudah beda lagi pembahasan. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang kekuasaannya yang besar. Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini mihada? Mihada itu diambil dari kata mahda. Apa itu mahda? Mahda itu kasur, kita bentangkan kasur yang empuk, ya. Kemudian diletakkan bayi di atasnya, itu disebut mahda. Makanya Nabi Isa itu bicara ketika dalam pangkuan ibundanya Maryam binti Imran, fil mahdi sabiyah, bahasanya mahdi, mahda, mihada, itu sama saja. Apa maksudnya? Maksudnya mihada ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini terhampar bagi manusia. Pernah saya jelaskan kepada jamaah sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanjakan hamba-hambanya dengan memberikan 5 perkara. Pertama al-ijab, yang kedua al-i'dad, yang ketiga al-imdad, yang keempat al-is'ad, yang keempat al-irsyad, dan yang kelima al-is'ad. Ijab, i'dad, imdad, irsyad, is'ad. Itu artinya. Ijab itu artinya menjadikan. Jadi sebelum bumi ditempati manusia itu, Allah sudah jadikan bumi. Allah buat bumi. Ini bumi tempat manusia. Setelah Allah ciptakan bumi yang disebut ijab, kemudian naik ke marhala yang kedua yang disebut i'dad. I'dad itu mempersiapkan fasilitasnya. Bukan diciptakan saja bumi, disediakan fasilitasnya. Apa fasilitas bumi? Nih laut sebelah sini, nih sungai sebelah sini, nih kolam sebelah sini, nih ladangnya, nih kebunnya, nih untuk bangun rumah sebelah sini, nih gunungnya. Dipersiapkan secantik mungkin tuh bumi itu. Siapa yang mempersiapkan? Ada laut, ada sungai, ada ladang, ada sawah, ada hutan, ada gunung, ada tempat untuk perumahan dan begitu seterusnya kan. Allah yang mempersiapkan. Kemudian masuk ke marhala yang ketiga yang disebut imdad. Imdad ini memperbanyak untuk kelangsungan hidup manusia. Allah ciptakan pohon bersama buahnya. Dari buah itulah akhirnya banyak bijinya. Kemudian biji itu kalau sudah tua ditanam, tumbuh lagi pohon yang baru. Kemudian berbiji lagi, dari bijinya tumbuh lagi pohon yang baru. Kemudian berbiji lagi dan begitu seterusnya. Tidak akan terhenti itu satu pohon. Kadang-kadang satu pohon itu buahnya ratusan tuh bijinya. Ini kalau hidup semua berarti akan tumbuh 100 pokok buah yang sama. Allah perbanyak itu. Ikan, satu ikan. Coba kalau pernah beli ikan itu, kadang-kadang telurnya banyak ikan itu. Kemudian nanti telurnya keluar semua. Satu ikan nih sekali bertelur beranak bisa ratusan ikan kan. Nanti anak-anaknya sudah membesar ratusan ikan lagi. Artinya Allah kembang biakan baik tumbuhan, baik hewan, dan begitu seterusnya. Itu namanya imdad. Allah perbanyak untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian irsyad. Naik lagi ke level yang keempat. Allah berikan irsyad. Insting manusia
bahwa ini yang boleh dimakan, ini yang tak boleh, ini yang beracun, ini yang tak beracun, ini yang enak, ini yang tak enak. Gitu. Allah arahkan tuh. Oh ini yang bisa dimakan, daun-daunan ini yang bisa dimakan, yang ini tak bisa nih, soalnya daun pintu umpamanya tidak bisa dimakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kan, ini lalapan yang bisa makan, ini enggak. Pokoknya ini yang disebut dengan irsyad. Allah berikan insting, ya kan? Baru setelah itu level yang terakhir disebut is'ad. Dengan 4 fasilitas itu Allah berikan is'ad, kebahagiaan. Dengan itu manusia bisa bahagia kan? Lah itulah Allah katakan alam naj'alil arda mihada. Makanya saya heran kalau ada orang gara-gara dipecat di sebuah PT itu kayak kiamat besar. Kayaknya Allah itu ada di PT itu. Jadi di luar itu tidak ada Allah. Tawakalnya kan. Padahal bumi ini luas. Anda lah tinggal bawa pancing cari sungai, dapat ikan. Dan seperti ini. Kemudian ke laut gitu ya, jalan dapat ikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kasih fasilitas. Memang ada mungkin kebun-kebun tertentu yang tidak bisa ngambil gitu, itu ada miliknya. Tapi kan ada tempat-tempat yang tanpa harus izin, di situ ada rezeki Allah kan. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan alam naj'alil arda mihada. Kemudian Allah katakan wal jibala autada. Dan Allah jadikan gunung-gunung itu pasang. Kalau saya analogikan seperti ini, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ibu bapak buat tenda seperti ini. Kemudian kasih tiang. Kemudian yang ke bawah ini kan pakai pasak-pasak. Ketika kemudian tenda itu ada pasak-pasaknya, itu kiri kanannya ada pasak-pasaknya, maka tenda itu dia akan berdiri dengan sangat-sangat kokoh. Kenapa? Karena ada pasaknya. Tapi kalau seandainya tidak ada pasaknya, tinggal satu tiang tengah, ya gak jadilah tenda. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi. Untuk apa? Untuk istiqrar, kestabilan manusia. Supaya manusia berjalan itu tidak ada gempa, tidak ada lini, sehingga dia berjalan itu tidak goyah. Coba kalau seandainya bukit dan gunung itu dicabut semua, bisa gempa di mana-mana. Lah siapa yang meletakkan pasak-pasak itu sehingga kemudian bumi itu diam saja? Kita jalan nggak oleng, naik sepeda nggak goyang, naik mobil nggak takut gitu. Saya pernah ke Lombok waktu gempa. Pernah, karena waktu itu kan hampir setiap detik itu gempa. Itu saja sudah ketakutan kita. Orang sana itu sudah cemas-cemasan. Tidak ada orang yang nginap di rumah itu, semua pakai tenda di rumah. Jadi kalau tenda roboh kan nggak mati. Kalau di rumah karena tembok mati, nggak ada orang nginap di rumah itu. Hotel nggak laku, karena takut semua di hotel. Semua di luar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gunung-gunung itu sebagai pasang gitu, supaya kalau kita berjalan itu seimbang akhirnya. Jadi nggak goyang-goyang. Kecuali orang pusing, itu lain lagi. Bukan karena buminya goyang, kepalanya goyang. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa khalaqnakum azwaja. Kemudian kami jadikan kalian wahai manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Untuk apa coba? Untuk litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan. Kalau seandainya ini kota Batam nih, kota Batam dengan bangunannya, dengan apartemennya, dengan jalannya yang luas sekarangnya di mana-mana, Allah kasihkan kepada antum, tapi antum hidup sendiri di Batam. Ini satu kota Batam udah, Pak. Pokoknya mallnya nggak dikurangi, segala-galanya nggak dikurangi. Seperti Batam hari ini.
Tapi kemudian Anda hidup sendiri, yang lain keluar Batam. Tenang nggak hidup sendiri di kota Batam? Yang ada takut yang hidup sendirian. Itu yang dirasakan Nabi Adam alaihi salatu wasallam, ketakutan di surga ketika hidup sendirian. Padahal kurang apa surga itu? Surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kan? Kenikmatannya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, terlintas pun tidak. Tapi karena Adam hidup sendiri, ketakutan dia. Sehingga kemudian ketika Adam sedang tertidur, diambillah tulang yang paling atas, yang paling bengkok, ya kan? Kemudian diciptakan Hawa dari situ. Kemudian ketika Adam bangun, kok ada perempuan di sampingnya? Siapa kamu? Saya Hawa. Hawa itu kan oksigen bahasa kita. Kenapa Hawa itu disebut Hawa? Karena diciptakan dari benda hidup. Adam kan hidup. Ciptakan dari benda hidup, maka ini disebut Hawa. Dia hidup karena bernafas, Hawa itu artinya. Kemudian Adam mengatakan, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Lalu tujuan Allah menciptakan kamu apa? Kata Hawa, li'askuna ilaika, agar aku bisa memberikan ketenangan kepada. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Biasanya sudah menikah suka dengar ayat ini karena biasanya dibaca waktu akad. Kalau yang masih bujangan ya di pengajian dengar. Jadi Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dari tanda kuasa Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan dari diri kalian pasangan. Dari Adam pasangannya Hawa. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk memberikan ketenangan. Coba, litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha. Bahasa berat tuh bagusnya. Bukan litaskunu ma'aha, tetapi litaskunu ilaiha. Apa bedanya ma'aha dengan ilaiha? Kalau litaskunu ma'aha, supaya engkau hidup bersama dia, belum tentu orang hidup satu rumah itu bahagia. Belum tentu. Ya kan? Suami istri sudah kawin, hidup satu rumah, bahagia. Banyak yang tidak bahagia. Asih hari-hari pecah piring, pecah gelas, semua pecah. Sebaik kepala pecah. Artinya bahwa di sini Allah katakan bukan manusia itu ketika berpasangan bukan suruh hidup satu rumah, bukan. Tetapi disuruh memberikan ketenangan satu dengan yang lainnya. Makanya walaupun rumahnya kecil, tetapi istri memberikan keterangan kepada suami dan juga sebaliknya, rumah itu terasa lebar. Coba saja. Ya. Tapi kalau seandainya sebaliknya gitu ya, istri tidak memberikan ketenangan, suami pun tidak memberikan ketenangan, itu rumah selebar-lebarnya kayak sempit, pasti pengen keluar saja. Ya Pak ya, kalau ada masalah dengan istri pasti bapak pengen keluar kan? Sama istrinya dikunci pula pintunya lewat jendela. Artinya bahwa di sini bahasa Quran itu litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha. Itulah fungsi daripada Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Sebab dengan itulah Allah jadikan rasa cinta yang disebut dengan mawaddah, kemudian Allah berikan rahmat. Dalam keluarga itu harus ada dua, namanya mawaddah dan rahmat. Mawaddah itu cinta, rahmat itu kasih sayang. Cinta boleh hilang dengan banyaknya persoalan rumah tangga. Cinta itu bisa hilang. Atau dengan berumurnya manusia dalam rumah tangga bisa hilang. Atau dengan musibah-musibah dalam keluarga, cinta itu bisa hilang. Tetapi rahmat itu jangan dihilangkan. Sebab rahmat inilah yang melanggengkan orang rumah tangga. Kasihan. Ya. Pamannya ini istri suaminya stroke, ya. Dikompori sama tetangganya. Sudah cerai aja. Masih banyak orang yang bisa jalan, ngapain pula nemenin orang stroke. Kasihan. Gak jadi cerai, kan gitu ya.
Kalau masih kasihan itu, nggak akan cerai dia. Kenapa bang kok tak ceraikan istri? Istri apa member gitu, ngomong sana sini. Kasihan anak sudah banyak. Kalau saya ceraikan nanti dia dapat bapak tak sayang pula dengan anak saya. Kasihan. Jadi kasihan itulah yang menjadikan rumah tangga tetap utuh. Cinta bisa hilang. Tetapi kalau seandainya mawaddah warahmah ini jadi satu, itu berarti keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah. Tapi intinya dalam keluarga rahmat jangan hilang. Ya, kalau cinta memang biasa hilang kan. Cinta itu biasanya awal nikah saja cinta. Udah lama-lama itu udah sedikit-sedikit hilang cintanya. Masyaallah muslimin yang di sini yang ingin saya katakan, Allah katakan wa khalaqnakum azwaja. Ini tanda kuasa Allah. Coba bayangkan kalau seandainya Allah ciptakan laki-laki semua enggak ada perempuan. Bisa LGBT. Ya kan? Kalau Allah ciptakan perempuan semua bisa jadi lesbi kan. Dengan diciptakan ada laki-laki dan perempuan seimbang bumi. Dan inilah fitrah namanya ya. Ada laki-laki ada perempuan, ini fitrah. Makanya ada Hawa. Yang keluar fitrah ini kalau laki-laki suka laki-laki. Adam saja suka Hawa. Kenapa Anda pula suka laki-laki? Ini keluar fitrah namanya. Atau perempuan suka perempuan, ini keluar fitrah. Itu bukan pasang-pasangan. Bukan laki-laki perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki bukan pasang-pasangan namanya. Itu sepasang namanya. Intinya bahwa ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pagi. Dan kami jadikan siang sebagai pencari maisha kehidupan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya memperjalankan ada siang ada malam dan mengatur umat manusia suruh stabil. Ada waktunya ada kerja, ada waktunya ada istirahat. Sebab kalau seandainya Allah jadikan siang sampai kiamat, kapan antum istirahat? Kalau seandainya Allah jadikan malam sampai istirahat, PLN mana yang sanggup menerangkan? Malam aja. Nggak ada PLN, satu dunia pun tidak sanggup menerangkan. Kalau malam terus gitu ya sampai kiamat. Naik sebentar saja mama dan jerit-jerit. Apalagi sudah padam hidup. Oh, kalau pagi ini mau naik nih biasanya kan itu. Itu aja udah komen. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan ada malam ada siang ini supaya kehidupan manusia itu terjaga. Kalau orang mengikuti fitrah ciptaan Allah, maka orang itu akan sehat. Coba saja. Kalau betul-betul malam dijadikan istirahat, siang dijadikan bekerja, sehat badan itu. Tapi kalau dibalik, tidak akan sehat. Kalau dibalik. Makanya dalam sirah Nabi SAW, makan dengan tidur dibedakan. Nabi SAW tidak membuat aturan baku tentang makan. Tetapi Rasul SAW membuat aturan baku tentang tidur. Nabi itu membuat aturan baku tentang tidur. Dan tidurnya Nabi itu mukjizat karena menjadi kesehatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Tidur Nabi itu Allah katakan nisfahu, separuh malam Rasul tidur, separuh malam Rasul bangun. Aw zid alaiha, ataupun Rasul menambah tidurnya menjadi 2/3 malam tidur, 1/3 malam bangun. Itu dalam surah Al-Muzammil. Jadi teori tidur Nabi separuh malam tidur, separuh malam bangun. Atau terkadang 2/3 malam tidur, 1/3 malam bangun. Tapi lihat kapan tidurnya Nabi. Nabi itu tidur langsung pada Isya, kecuali ada kepentingan. Makanya Rasul mengatakan dan memakruhkan tidur setelah maghrib dan
ngobrol setelah Isya. Ya. Rasul makruhkan, makruh hukumnya kalau Anda tidur setelah maghrib, karena waktu maghrib ke Isya masalahnya pendek, jangan tidur. Kemudian ngobrol setelah Isya dimakruhkan karena itu waktu syaitan. Syaitan itu datang kepada kita supaya kita ngobrol banyak sehingga sampai tengah malam jam 1 baru tidur. Kalau sudah jam 1 baru tidur itu beratlah mau bangun subuh. Jangankan cerita malam, subuh aja kadang lewat. Ya. Makanya Nabi SAW kalau tidak ada kegiatan langsung tidur habis Isya, nanti tengah malam bangun. Ataupun 2/3 malam tidur, kemudian 1/3-nya bangun. Ini waktu tidurnya Nabi. Makanya kalau orang tidur pada Isya, kemudian bangun setengah malam atau 2/3 malam tidur, kemudian 1/3-nya bangun, itu pagi gak akan datang. Padahal kan tidak lama, hanya berapa jam saja. Tapi kalau tidurnya sudah jam 1 ke bawah, walaupun kemudian habis tidur, habis subuh dihantam lagi sama tidur, itu kadang-kadang masih ngantuk siangnya. Karena tidak mengikuti kesehatan Nabi kan. Waktu tidurnya Nabi kan 3 kan. Mulai dari Isya sampai separuh malam atau 2/3 malam. Nanti menjelang qomat setelah adzan. Ya, setelah adzan itu Nabi SAW setelah melaksanakan 2 rakaat fajar biasanya sebelum qomat, Rasul berbaring ke lambung kanan. Bukan tidur, itu namanya sleep chicken. Tidur ayam saja. Ya, kena ke lambung kanan itu supaya merebahkan, karena Rasul kan manusia juga kan lelah sholat malam. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, hendaklah ketika mendengar adzan pertama kan, falyuqiduna ibuha. Hendaklah membangunkan yang tidur pada adzan yang pertama, gitu ya. Kemudian berhentilah, beristirahatlah bagi orang yang sholat malam dengan cara apa? Membaringkan ke lambung kanan. Ya itu waktunya tidak lama, hanya mungkin 5 menit, ya kan? Ataupun 10 menit paling lama. 5 menit lah paling lama. Sebelum qomat gitu, baring. Itu kebiasaan Nabi seperti itu. Kok enggak tidur saja enggak? Ya. Kalau tidurnya seperti Nabi ke lambung kanan, kemudian dijadikan kepalanya telapak tangan, enggak akan niatnya. Kecuali antum lari ke kasur ambil bantal, iyalah nanti subuh bapak. Kemudian baru nanti kailulah. Nah, Rasul itu tidurnya kailulah. Kailulah itu menjelang zuhur. Bukan tidur betulan, tidak. Itu hanya mengistirahatkan dia sekitar 15 menit jadi. Tidur sebelum zuhur. Umpamanya ada di kantor capek gitu kan, hanya sekedar baring-baring gini saja di meja atau merebahkan begini, tidur-tidur sedikit gitu kan. Wallahu a'lam, itu kesehatannya bagus untuk menjaga jantung katanya. Artinya bahwa tidur Nabi SAW itu diatur, terutama tidur malam. Makanya kalau kita melihat timun Nabawi, bagaimana sistem perobatan Nabi itu, salah satu yang membawa kesehatan itu kalau kita mau mengikuti tidur Nabi SAW. Karena memang Al-Quran sudah menjelaskan di sini, ada waktu istirahat, ada waktu kerja, supaya stabil kehidupan manusia, tidak mudah terserang penyakit. Waja'alna an-nahara waja'alna an-nawma subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Sampai di sini insyaallah kita besok. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.